Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di hari Sabat yang diberkati Tuhan kita mengucap syukur. Kita masih bisa bersama-sama beribadah dengan keluarga kita masing-masing meskipun berada di rumah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Ia sanggup melakukan segala sesuatu karena Ia adalah Allah yang ada dan hadir di tengah-tengah kita. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan diri kita datang kepada Tuhan. Kita katakan bahwa tidak terbatas kuasa-Mu ya Tuhan atas kehidupan setiap kami orang-orang yang percaya kepada-Mu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Bapa Surgawi, Allah yang baik, kami datang merendahkan hati dan diri kami di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur kami bersama dengan keluarga yang kami kasihi. Kami dapat bersama-sama memuliakan akan nama Tuhan, berdengar-dengaran dengan sabda kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami ingin serahkan ibadah kami dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, yang dalam kasih dan kesetiaannya
tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Dari permulannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Seberapa banyak dan seberapa besar kebaikan Allah di dalam kehidupan kita, kita akan berkata, tidak bisa menghitung karena begitu banyaknya setiap waktu, setiap saat di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu mari kita mengucap syukur kepada Allah, Allah yang baik itu mengasihi kita. Allah yang baik itu ada dan hadir di tengah-tengah ibadah keluarga kita. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita akan pujikan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya.
Bapa, kami tidak memuji-muji akan Engkau Allah yang hidup. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang berkuasa dan memiliki otoritas penuh atas surga dan atas bumi, bahkan atas setiap kehidupan kami umat-Mu. Pagi hari ini kami mengucap syukur bersama dengan orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi Tuhan. Sepanjang satu pekan, kami merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami tidak kekurangan sesuatu yang baik. Kami merasakan penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Tuhan beri dan limpahkan kepada kami. Di tengah-tengah rasa syukur yang kami haturkan kepada Tuhan, kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami untuk menopang saudara-saudari kami yang mengalami kelemahan tubuh, baik karena terpapar virus COVID maupun karena penyakit-penyakit yang lain yang Tuhan izinkan terjadi atas anak-anak Tuhan. Pagi hari ini kami mohon lawatan Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami sangat percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, Tuhan akan menjamah satu persatu anak-anak-Mu, sehingga tidak hanya damai sejahtera Tuhan limpahkan, tetapi juga kesembuhan dan pemulihan Tuhan anugerahkan kepada anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang berbeban berat. Kami mohon kepada Tuhan, agar Tuhan hadir melawat, sehingga anak-Mu mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Mereka yang memulai suam-suam iman mereka kepadamu, Tuhan Engkau tolong baik lewat sabda-Mu, lewat komunitas, agar setiap kami boleh saling menguatkan dan meneguhkan, sehingga kasih yang mula-mula kembali muncul di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Demikian juga mereka yang bergumul dengan keluarga mereka masing-masing, dengan pekerjaan mereka. Kami juga percaya hadirat dan lawatan Tuhan turun atas mereka. Pagi ini kami ingin berdoa untuk keluarga Ibu Grace Santono Bravo, di mana ibunya Tuhan berpulang kepada Engkau. Kami menyerahkan Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga besar yang ditinggalkan. Kami percaya Tuhan punya rancangan yang terbaik atas setiap peristiwa yang Tuhan izinkan atas anak-anak Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya penghiburan yang daripada Tuhan turun mengalir atas keluarga besar Ibu Grace Santono Bravo. Kami menyerahkan untuk pelayanan kami sepekan ke depan ke dalam tangan kasih-Mu. Di tengah-tengah situasi pandemi, mampukan kami tetap mewartakan kasih Kristus kepada banyak orang. Kami menyerahkan pembangunan gedung sinode ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan memberkati untuk setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan di dalamnya. Kami juga ingin menyerahkan bangsa dan negara kami dalam mengatasi pandemi COVID yang semakin mewabah di berbagai tempat. Tuhan, kami percaya seperti janji kebenaran firman-Mu, bahwa itu akan Tuhan lalukan atas kami, sehingga setiap kami tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Kami menyerahkan untuk pemerintah dan tim medis yang berusaha semaksimal mungkin menjadi garis depan. Tuhan tolong beri kekuatan ekstra, kesehatan ekstra, agar mereka dapat menolong saudara-saudara kami yang terpapar. Kami serahkan masyarakat agar kami juga boleh ambil bagian, memiliki kesadaran untuk memutus mata rantai COVID yang sedang berlangsung di negeri kami. Berbicaralah kepada setiap kami, agar setiap kami umat-Mu menangkap isi hati Tuhan dengan setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di antara kami. Bapa yang mengasihi kami
Kami juga ingin serahkan untuk setiap sidang jemaat-Mu dengan keluarga mereka masing-masing, dengan pergumulan-pergumulan mereka masing-masing. Kami pagi hari ini sehati datang kepada Tuhan dan membawa di bawah kaki Kristus. Kami percaya lawatan-Mu, hadirat Tuhan turun atas keluarga-keluarga hamba-Mu. Kami menyerahkan ibadah raya di pagi hari ini. Kami menyerahkan setiap kami ke dalam tangan anugerah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan doa kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah ya dan amin. Dan apapun yang disabdakan oleh firman-Nya pasti akan terjadi. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang punya daulat penuh atas kehidupan setiap kita. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita untuk bersama-sama merenungkan sebagian sabda kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan melantunkan pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang dibutuhkan di muka bumi ini adalah iman yang sungguh kepada Tuhan. Ku yakin saat Kau saat Kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman
tundukkan kepala untuk mendengarkan sebagian sabda kebenaran firman Tuhan. Kami siap berdengar-dengaran dengan sabda-Mu ya Tuhan. Mampukan setiap kami baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun jemaat yang mendengarkan. Kami menangkap isi hati Tuhan. Kami bersama-sama bertumbuh dan menghidupi akan sabda kebenaran firman-Mu. Kami percaya lawatan Tuhan sedang turun dan hadir atas setiap kami. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26. Komunitas yang menjadi berkat. Injil Lukas pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian bunyi sabda firman Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubungan dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dipenuhi dan diperbaharui lewat sabda kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa setiap kita perlu bergereja? Dalam artian menetap di satu atau sebuah gereja ketika kita beribadah, berbakti, memuliakan akan nama Tuhan. Karena lewat satu komunitas yang tetap, maka kita dapat menerapkan firman Tuhan. Kita bisa saling menguatkan, mengingatkan, menolong bagi mereka yang membutuhkan. Karena kita kenal baik
dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, jangan memiliki pikiran asal saya tidak mengganggu orang lain, merepotkan orang lain, maka juga jangan orang lain merepotkan atas diri saya. Demikian juga sebaliknya, ketika kita dibantu oleh orang lain, maka jangan memiliki pemikiran bahwa kita sedang merasa direndahkan oleh mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sengaja menciptakan kita menjadi manusia yang bukan super, serba bisa. Setiap kita memiliki satu sisi kelebihan, kekuatan, tetapi juga setiap kita memiliki sisi kelemahan di mana kita membutuhkan dilengkapi, dibantu oleh orang-orang lain sebagai satu bagian dari tubuh Kristus. Bahkan dengan demikian kita akan semakin bergantung kepada Tuhan. Dan lewat komunitas yang ada, di mana kita bertumbuh bersama-sama, disitulah kita bisa meningkatkan, menumbuhkan, mendewasakan iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita akan melihat lebih dalam di pembacaan perenungan kita di pagi hari ini. Ayat 19 sampai dengan ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Siapa sangka orang yang sakit lumpuh entah sudah berapa tahun, Alkitab tidak mencatat, dia bisa mengalami lawatan Tuhan, berkat Tuhan lewat orang-orang yang ada di sekitarnya yang menolong, menyembuhkan atas penyakit yang ia derita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau ada orang yang sakit atau diri kita sakit, maka apa kata orang, pakai ini, dengan dokter ini, dengan obat ini, dengan ramuan ini bisa sembuh, maka segala usaha, segala cara pasti kita akan kita tempuh. Tujuannya apa? Satu, kita mengalami kesembuhan dan kita tidak sakit lagi. Tetapi segala upaya, segala usaha yang dilakukan oleh si lumpuh dan mungkin juga dengan keluarganya, semua menghasilkan nol, sia-sia belaka. Tetapi ketika mendengar bahwa Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit, ada di dekat atau sekitar mereka, maka muncullah harapan baru. Muncullah keyakinan bahwa ia pasti juga bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi tidak hanya sekedar iman daripada si lumpuh, karena ia tidak bisa pergi kemana-mana dengan penyakit, maka ada banyak keterbatasan yang ia lakukan. Tetapi ia mempunyai teman-teman, rekan-rekan yang mengasihinya, sehingga membawa orang lumpuh itu datang kepada Tuhan dengan satu pengharapan. Sembuh, bisa berjalan. Tetapi apa dikata ketika sampai di tujuan? Tuhan Yesus sedang mengajar di satu rumah dan tidak hanya orang lumpuh bersama dengan temannya yang ingin datang kepada Tuhan Yesus apakah ingin disembuhkan atau mendengar sabdanya,
Tetapi orang lain pun juga memiliki minat dan hasrat yang sama. Sehingga mereka tidak bisa masuk ke dalam rumah itu untuk menjumpai Tuhan Yesus. Tetapi yang luar biasa, Alkitab kita mencatat, teman-temannya itu memiliki satu tujuan dan satu prinsip. Bagaimana caranya agar teman mereka yang lumpuh ini bisa datang kepada Tuhan, di hadapan Tuhan, karena mereka percaya bahwa mereka atau orang lumpuh ini pasti akan mengalami kesembuhan. Dan kita melihat upaya yang mereka lakukan dalam teks yang kita baca. Mereka rela naik di rumah itu, lalu sampai di atas membongkar atap, lalu menurunkan orang yang lumpuh itu dari atas ke bawah sampai di hadapan Tuhan Yesus. Bapak Ibu kalau perhatikan rumah-rumah zaman dulu bukan seperti rumah yang Bapak Ibu miliki sekarang ini. Rumah-rumah mereka punya akses, ada tangga menuju ke atas. Dan rumah mereka itu atasnya datar, hanya sedikit miring agar air bisa lewat. Sehingga bagian atas tidak tergenang. Meskipun demikian bukan satu perkara yang mudah. Rumah siapa yang boleh dibobol, boleh dirusak atapnya untuk menurunkan orang lain agar bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Ada banyak resiko-resiko yang dialami. Bisa jatuh, bukannya sembuh tapi malah mati. Ada banyak kesulitan masalah yang dialami, tetapi kita melihat di dalam teks itu bukan menjadi masalah bagi keempat orang yang mengusung orang lumpuh itu. Yang menarik adalah Alkitab tidak mencatat siapa mereka itu. Tetapi yang jelas mereka memiliki satu ikatan, satu hubungan yang baik dengan orang yang sakit lumpuh itu. Kalau mereka tidak memiliki satu ikatan yang baik, hubungan yang baik, mengapa mesti mereka repot-repot? Kalaupun mungkin mereka hanya sekedar diminta tolong, lalu ternyata ketika diusung dibawa di rumah di mana Tuhan Yesus ada dan kemudian mereka tidak bisa masuk, mereka menyerah. Balik kanan, orang berkata mungkin, oh ini belum berkatnya Bapak Ibu Saudara. Lain kali, lain waktu, kalau situasi dan kondisi memungkinkan. Tetapi tidak demikian dengan keempat orang yang mengusung tenda orang yang lumpuh ini. Karena ada kasih yang besar, ada ikatan yang kuat sehingga mereka sangat merindukan temannya ini. Apapun yang terjadi, resiko apapun, dia ingin membawa temannya itu mengalami kesembuhan yang datangnya daripada Kristus, karena mereka sangat percaya Yesus pasti bisa menyembuhkan rekannya yang sakit lumpuh itu. Karena ikatan persaudaraan, ikatan kasih, sehingga seseorang rela melakukan segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita sedang bepergian naik sepeda motor atau kita sedang bawa mobil, kita tergesa-gesa karena memang kita punya acara, punya rencana yang penting, yang harus kita ada dan hadir. Tetapi di tengah perjalanan yang kita sedang lalui, tiba-tiba jalan menjadi agak sedikit macet. Atau mungkin macet. Lalu kita mulai bertanya-tanya,
Ada apa sehingga jalannya menjadi lambat atau macet? Kita bertanya kepada orang mungkin di kiri kanan kita, atau melihat situasi di depan seperti apa. Dan kemudian ketika kita tahu atau mendengar bahwa ada kecelakaan sehingga membuat jalan kita menjadi lambat atau mungkin macet sebentar, lalu kita berjalan. Dan ketika kita melalui tempat di mana seseorang itu mengalami kecelakaan, biasanya orang kepo, ingin tahu. Sambil nyetir pelan-pelan, lalu matanya mencoba melirik, melihat seperti apa kecelakaan itu yang terjadi. Lalu kalau kita bisa melihat sekilas, kita tidak mengenal orang itu, kita juga tidak mengetahui identitasnya, dalam artian mungkin mobil sepedanya, kita juga tidak tahu siapa mereka. Lalu kita berjalan lagi, kemudian kita sambil berkata mungkin dengan teman sebelah kita atau kita bergumam sendiri. Kasihan orang itu. Lalu kita jalan lagi. Tetapi apa yang terjadi ketika kita mencoba kepo, ingin tahu, lalu kita melirik, bahwa kita sepertinya mengenal itu sepeda motor, kita mengenal itu mobil, lalu mata kita semakin ingin tahu dan ingin mengerti, ternyata orang yang kecelakaan itu adalah famili kita, keluarga kita, sahabat kita, kerabat kita. Maka tidak mungkin Bapak Ibu akan berkata kasihan, saya tetap harus pergi ke tujuan saya yang sangat penting ini. Pasti kita akan cepat-cepat menepi, lalu cepat-cepat keluar dari sepeda motor atau mobil kita dan menolong, menyelamatkan, membawa ke rumah sakit, mengupayakan segala sesuatu. Yang lain tidak menjadi penting. Yang penting adalah menolong saudara kita, kerabat kita, kekasih kita yang sedang sakit dan membutuhkan pertolongan kita. Mengapa kita melakukan itu? Karena ada ikatan yang kuat, yang tadinya urusan kita begitu penting, menjadi berubah. Urusan kita tidak menjadi begitu penting. Kita bisa membatalkan atau menunda, bahkan kita mungkin mengalami kerugian. Tetapi kita melakukan, menolong orang yang kita kenal dan kita kasihi. Mengapa? Karena komunitas. Karena kita mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita tidak ingin orang-orang yang kita kasihi mengalami kesulitan dan penderitaan. Yang kedua, ayat 20 sampai 24. Tuhan Yesus melihat iman mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Usaha yang sedemikian luar biasa dilakukan oleh keempat orang yang menolong orang yang lumpuh tadi sebagai bentuk iman keyakinannya yang diwujudkan di dalam satu tindakan yang konkret, satu tindakan yang nyata, sehingga Tuhan Yesus berbelas kasihan dan menyembuhkan orang yang sakit lumpuh ini. Seperti apa sih iman mereka itu? Mereka bekerja, berusaha sedemikian rupa. Mengapa? Mereka melakukan semaksimal mungkin apa yang bisa mereka kerjakan dan mereka lakukan dengan akal, budi, tenaga, pikiran yang mereka miliki.
Karena mereka punya satu keyakinan yang sama. Sehingga mereka bisa bekerja sama, bersehati, bahkan tekun melakukan terus-menerus sampai berhasil. Mereka percaya bahwa Yesus pasti bisa menyembuhkan. Yang pertama. Yang kedua adalah bahwa mereka percaya bahwa Yesus mau menyembuhkan teman mereka yang sakit itu. Sehingga dengan melihat iman mereka itulah, maka Tuhan menyatakan kuasa-Nya, melakukan mukjizat, menyembuhkan orang yang lumpuh itu. Tetapi tidak hanya berhenti berkaitan dengan menyembuhkan orang yang lumpuh itu, tetapi juga sekaligus itu dipakai oleh Tuhan untuk memberikan satu pengajaran kepada orang-orang yang ada di sana bahwa Yesus bukan hanya sekedar tabib atau penyembuh, tetapi Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia tidak hanya sekedar menyembuhkan fisik yang sakit, tetapi Dia juga bisa menyelamatkan jiwa dan roh orang yang sakit itu. Kenapa? Karena Dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Dia adalah Raja di atas segala raja. Meskipun terjadi konflik dengan orang Farisi, mereka mengatakan siapakah Yesus berani mengampuni dosa. Lalu Tuhan mengetahui pikiran mereka dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disimpan oleh orang-orang yang ada saat itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita ingin menolong seseorang, maka mari kita tolong tidak hanya sekedar ia terlepas dari kesulitan, dari penderitaan, dari sakit penyakit, karena empati kita, karena kasih kita. Tetapi bawa juga kepada Kristus, agar saudara-saudari kita, mereka juga mendapatkan kesembuhan dan pemulihan, keselamatan kerohanian mereka, sehingga mendapatkan berkat double. Berkat jasmani dan juga berkat rohani. Iman kepada Yesus Kristus menghasilkan berkat ganda di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Tidak hanya berkat nanti kita akan mengalami keselamatan, tetapi berkat jasmani pun akan Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita di masa-masa penantian. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang ketiga, orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan memuliakan akan nama Tuhan. Seberapa banyak berkat yang Bapak Ibu terima, seberapa besar kasih kemurahan yang Bapak Ibu dapatkan karena campur tangan Tuhan. Orang yang lumpuh itu dan orang-orang yang ada di sekitar mereka, mereka kemudian ketika disembuhkan mereka bisa berdiri, mereka tidak lupa kepada siapa yang memberi kesembuhan. Orang lumpuh itu memuliakan akan Allah. Dalam kehidupan setiap kita yang kita jalani dan kita alami bersama-sama. Dalam setiap perjalanan hidup, mari kita belajar untuk memuliakan akan nama Allah di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita belajar lewat sabda firman Tuhan di pagi hari ini.
Kita belajar dari 4 orang yang mengusung orang yang sakit lumpuh itu. Mereka punya ikatan kasih yang besar, sehingga lewat ikatan kasih yang besar itu dapat menyelamatkan dan menolong orang yang tidak berdaya, yang membutuhkan uluran tangan kita. Lewat iman keyakinan yang sungguh kepada Kristus, maka mukjizat itu terjadi. Orang yang lumpuh itu mengalami kesembuhan dan pemulihan, bahkan keselamatan karena dosa-dosanya diampuni. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama semakin membangun, pererat komunitas kita. Saling mengasihi, saling peduli, saling menopang satu dengan yang lain. Di tengah-tengah situasi pandemi yang semakin merebak, kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Kita membutuhkan orang lain, saling menjaga, saling menolong satu dengan yang lainnya. Mari sebagai komunitas di dalam satu tubuh Kristus, kita saling memberi perhatian, mendoakan, menopang. Dan mari kita bertumbuh iman kita bersama-sama di dalam Kristus. Karena disitulah kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk sabda firman Tuhan pagi hari ini. Betapa Engkau Allah yang mengasihi kami. Kami belajar lewat satu komunitas yang saling mengasihi, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di dalam komunitas itu. Mampukan kami semakin mempererat kasih kami sebagai satu keluarga besar jemaat GKMI Bangsri, agar kami boleh bertumbuh bersama-sama iman kami di dalam Kristus. Kami saling mengasihi, kami saling memberi perhatian, menguatkan dan meneguhkan. Dan mampukan kami di tengah-tengah kami menikmati dan merasakan kasih berkat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Pertama-tama kami ingin memuliakan akan nama Tuhan. Kami ingin mengagungkan akan nama Tuhan. Sehingga orang lain pun yang menyaksikan mereka terbawa, terpengaruh untuk melihat betapa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menolong kami. Hamba-Mu berdoa untuk sidang jemaat-Mu, jemaat GKMI Bangsri, dimanapun mereka berada. Taruh di hati kami roh kasih. Taruh di hati kami memiliki iman yang sungguh, yang disertai dengan perbuatan-perbuatan nyata kami. Kami menyerahkan setiap kami yang mendengarkan akan sabda-Mu ini akan menjadi satu lahan yang subur, ditumbuhi oleh benih firman-Mu, dan menghasilkan buah berlipat kali ganda. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita akan mempersiapkan persembahan kita kepada Tuhan. 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17a, demikian firman Tuhan. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Amin. Mari kita akan berdoa. Kami menyerahkan persembahan kami kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan menyucikan dan menguduskan persembahan kami. Agar lewat persembahan yang kami haturkan kepada Tuhan, berkenan memuliakan akan nama Tuhan. Berkat Tuhan turun mengalir untuk sidang jemaat-Mu.
lewat pekerjaan, lewat kehidupan, agar setiap kali kami merasakan berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan setiap kami. Kami selalu ingat dan digerakkan untuk mengembalikan apa yang kami punya dan kami miliki sebagian untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, maupun untuk menolong saudari-saudara kami. Beri hikmat-Mu majelis dalam pengelolaan, sehingga lewatnya kerajaan surga semakin luas di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita mempererat tali persaudaraan kita. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh. Tuhan, jikalau ada di antara umat-Mu di minggu ini yang berulang tahun, berkat hikmat yang datangnya daripada Tuhan, Tuhan tambahkan, kesehatan, perlindungan yang daripada Tuhan turun mengalir atasnya, demikian juga di dalam perjalanan hidup akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, ditambah-tambahkan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Kami juga memohonkan berkat-Mu untuk sidang jemaat-Mu di tempat ini, agar sepanjang pekan yang akan kami jalani bersama-sama, kami sungguh dipimpin, dituntun oleh Tuhan, bahkan diberi kepekaan untuk melakukan sabda kebenaran firman-Mu. Kami percaya berkat dan anugerah Tuhan sudah Tuhan sediakan dan anugerahkan kepada setiap kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Silakan bersaat teduh.